Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syara Irawan dari kelas 3C e-Government, program studi administrasi publik. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian e-Government dan contoh sebuah e-Government. Lalu yang kedua, tahapan-tahapan e-Government. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi digital divide dari lokus aplikasi yang saya pilih. Lalu yang keempat, bagaimana cara mengatasi permasalahan e-Government di Indonesia untuk mencapai tahap metadata. E-Government atau Electronic Government adalah penggunaan internet oleh pelayanan publik dari organisasi pemerintah. Manfaatnya adalah pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel. Nah, salah satu contoh e-Government yaitu Sumut Smart Province. Sumut Smart Province adalah sebuah aplikasi yang memuat tentang informasi seputar pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pelayanan publik baik itu transaksi, perizinan ataupun pengaduan, serta informasi tentang Sumatera Utara. Nah, aplikasi ini merupakan upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan jaringan elektronik berbasis online. Nah, aplikasi ini launching pada Selasa 20 Maret 2018 oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Nah, aplikasi ini sudah didownload oleh lebih dari 500 pengguna. Lalu manfaat dari aplikasi Sumut Smart Province dari sisi efektif, yaitu aplikasi ini efektif bagi pemerintah dalam melaksanakan beberapa pekerjaan seperti pelayanan publik dan informasi tentang publik. Contohnya adalah layanan penggunaan PLN, perpustakaan digital, dan berita informasi tentang kualitas udara. Yang kedua, dari sisi efisiensi. Aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dengan cepat seperti mengecek tagihan dan mengecek harga komoditi pangan dengan cepat dan mudah tentunya. Nah, yang ketiga, dari sisi transparan. Nah, aplikasi ini memberikan informasi tentang pemerintah seperti informasi statistik sektoral Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun. Lalu dari sisi akuntabel. Nah, aplikasi ini memberikan informasi resmi yang diberikan oleh Provinsi Sumatera Utara, seperti adanya perakiraan cuaca yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dari informasinya. Adapun tahapan-tahapan dalam e-Government. Yang pertama, tahap informasi. Tahapan informasi dikatakan baik jika memenuhi syarat. Yang pertama, adanya FAQ atau Frequently Asking Question. Nah, di dalam aplikasi Sumut Smart Province ini belum memiliki fitur FAQ ini. Yang kedua, adanya English version. Nah, di dalam aplikasi Sumut Smart Province juga belum memiliki English version. Yang ketiga, memiliki hypertext atau hyperlink. Nah, contohnya seperti ini. Yang keempat, diupdate maksimal 2 minggu sekali. Di dalam aplikasi Sumut Smart Province, informasi-informasi yang diupdate itu bisa setiap hari. Lalu yang kelima, adanya kontak person. Nah, di dalam aplikasi Sumut Smart Province, kontak personnya itu melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter. Lalu yang kedua adalah tahapan komunikasi. Nah, syarat tahapan komunikasi dikatakan baik adalah jika chatnya itu dibalas maksimal 2 minggu ke depan. Nah, di dalam aplikasi Sumut Smart Province ini, tahapan komunikasinya sudah baik. Bisa dilihat dari masalah-masalah yang diajukan di dalam aplikasi ini langsung dijawab dalam kurun waktu seminggu. Lalu tahap ketiga yaitu tahap transaksi. Tahapan transaksi ditandai dengan adanya pembayaran online. Nah, di aplikasi Sumut Smart Province, tahap pembayaran online-nya yaitu adanya pembayaran pajak kendaraan secara online.
Nah, di aplikasi ini kita juga bisa melihat tagihan listrik serta tagihan air atau PDAM. Lalu yang keempat adalah tahap metadata. Nah, tahap metadata ditandai dengan e-gov yang bersifat borderless atau tanpa batas dengan semua e-gov yang ada di negara itu tersendiri ataupun di negara lain. Jadi e-govnya itu bisa diakses oleh semua negara. Nah, aplikasi Sumut Smart Province ini belum mencapai tahap metadata. Yang ketiga adalah permasalahan digital divide di lokus aplikasi yang dipilih, yaitu aplikasi saya Sumut Smart Province dan lokusnya adalah Provinsi Sumatera Utara. Nah, digital divide yang dialami oleh Provinsi Sumatera Utara yang paling banyak adalah belum meratanya infrastruktur yang ada di Sumatera Utara. Maksud infrastruktur di sini adalah akses jaringan 4G, di mana tower-tower itu belum merata di pelosok-pelosok desa. Nah, berdasarkan data dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, terdapat sebanyak 12.548 desa atau kelurahan yang belum memiliki tower 4G. Lalu, permasalahan digital selanjutnya adalah masih minimnya pengetahuan orang-orang tentang bagaimana cara berteknologi. Nah, untuk mengatasi permasalahan digital divide di Provinsi Sumatera Utara, yang pertama itu caranya adalah melakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas untuk mengimplementasikan e-government. Salah satu contohnya ya ada membangun tiang tower. Nah, dengan dibangunnya tiang tower di seluruh desa pelosok di Provinsi Sumatera Utara, maka fasilitas itu akan tersedia sehingga sehingga tidak ada lagi digital divide. Nah, lalu yang kedua itu adalah melakukan sosialisasi atau pembelajaran tentang bagaimana dan apa itu berteknologi. Lalu pemerintah juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak swasta untuk membangun infrastruktur. Nah, yang keempat yaitu mengatasi 5 permasalahan e-government di Indonesia untuk mencapai tahap metadata. Nah, solusi yang pertama itu adalah pemerataan infrastruktur, di mana yang kita tahu bahwa infrastruktur di Indonesia itu masih belum merata di setiap provinsinya. Nah, dengan diratakannya infrastruktur ini, maka akan mempermudah akses e-government. Nah, infrastruktur ini tuh menyangkut tentang hardware, software, dan jaringan. Nah, dengan adanya infrastruktur ini, maka pemerintah akan dengan mudah dong untuk menerapkan e-government di setiap pelosok Indonesia. Nah, infrastruktur ini juga memiliki peran yang penting dalam e-government karena infrastruktur menjadi kayak pondasi gitu loh dalam menerapkan e-government. Nah, yang kedua adalah SDM atau sumber daya manusia. Untuk menerapkan e-government sampai ke tahap metadata, maka harus ada SDM yang berkualitas. Nah, SDM yang berkualitas ini akan bisa bagaimana sih cara penerapan e-government yang baik itu supaya mencapai tahap metadata. Lalu yang ketiga adalah hukum dan undang-undang. Nah, hukum dan undang-undang ini dibuat agar masyarakat itu patuh untuk ikut serta dalam menerapkan e-government. Nah, hukum dan undang-undangnya itu tuh seperti undang-undang UU ITE. Lalu ada juga hukum dan undang-undang ini tuh dibuat untuk memperkuat argumen atau memperkuat pemerintah agar supaya setiap masyarakat itu ikut serta dalam menerapkan e-government sehingga e-government di Indonesia itu bisa mencapai tahap metadata. Nah, yang keempat itu adalah budaya dan organisasi, di mana budaya dan organisasi itu harus di-upgrade, di mana pemikiran budaya leluhur itu harus update supaya lebih menerima teknologi. Nah, dengan budaya dan organisasi yang paham akan teknologi, maka penerapan e-government akan berhasil sehingga bisa mencapai tahap metadata. Lalu yang kelima adalah komitmen pemimpin. Nah, untuk mencapai tahap metadata,
dalam e-government, maka pemimpin itu harus menggembleng atau memaksa memberikan himbauan kepada seluruh masyarakatnya untuk ikut serta dalam melaksanakan e-government. Nah, pemimpin yang bijak dan tegas itu akan mampu untuk melaksanakan e-government sampai ke tahap metadata. Sekian video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.